Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, dalam menyederhanakan bentuk aljabar ada tipsnya ya. Yang pertama, ini tipsnya kita sederhanakan angka terlebih dahulu. Angka. Kemudian yang kedua, sederhanakan variabel yang sama ya. Sederhanakan variabel yang sama. Oke, dalam menyederhanakan bentuk aljabar ini kaitannya dengan pembagian ya. Kita ingat lagi sifat perpangkatan pada pembagian ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya A dipangkatkan dengan N. Kalau kita bagi dengan A dipangkatkan dengan M, ini sifatnya akan menjadi A pangkat N dikurangi dengan M. Jadi pangkat yang atas dikurangi dengan yang bawah ya. Kalau bilangan pokoknya sama ya. Misalnya seperti ini. Kita punya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah, pangkat 2 ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kurangi 2 ini 1 ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung 2 pangkat 3 8 dibagi dengan 2 pangkat 2 4. 8 bagi 4 2. Nah, tidak perlu seperti itu ya, karena kita bisa menggunakan sifat yang seperti ini. Kita juga mengingat apabila ada pangkat negatif ya, seperti A pangkat negatif N, apabila kita akan mengubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif, maka kita tinggal tambahkan aja 1 per A pangkat N ya, A pangkat N. Jadi menjadi pecahan ya, tadinya pangkatnya negatif diubah menjadi positif, yaitu menjadi 1 per A pangkat N. Contohnya, misalnya kita punya 2 pangkat negatif 1. Nah, ini artinya berarti kalau diubah menjadi pangkat positif, tinggal 1 per 2 pangkat 1. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah paham, kita langsung saja ke contoh menyederhanakan bentuk aljabar. Contoh yang pertama, misalnya saya punya 48 X pangkat 5, Y pangkat 4, dan Z dibagi dengan 12 X pangkat 3, Y. Nah, kita disuruh untuk menyederhanakan ya. Sederhanakan. Nah, dengan menggunakan konsep yang tadi, sifat perpangkatan, ini kita bisa menyelesaikan soal seperti ini ya, menyederhanakan soal seperti ini. Misalnya, yang pertama ini clue-nya sederhanakan angka dulu, berarti kita pisahkan angka dengan angka ya, atau koefisien dengan koefisien, yaitu 48 per 12. Kemudian kita pisahkan juga variabel yang sama, yaitu X ya, X dulu, berarti X pangkat 5 per X pangkat 3. Nah, selanjutnya selain X ada Y ya. Y pangkat 4 per di bawah Y. Nah, selanjutnya ada Z ya. Z ini di atas posisinya atau pembilang, berarti Z per penyebutnya kalau nggak ada berarti 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang angka dulu. 48 dengan 12 per 12. Ini kalau kita sederhanakan bisa kita bagi dengan 12 ya. 48 bagi 12 ini dapat 4, 12 bagi 12 ini dapat 1, berarti 4 per 1. Ya, seperti itu ya kan cara menyederhanakan. Kemudian yang ini nih, sifat yang perpangkatan yang seperti barusan, berarti X pangkatnya atas dikurangi bawah. Kemudian yang ini juga sama, Y pangkatnya 4 dikurangi yang bawah, ini kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya, berarti dikurangi dengan 1. Selanjutnya ini Z dibagi 1 ya, Z ya. Nah, berarti 4 bagi 1 4. Nah, X pangkat 5 dikurangi 3 berarti 2 ya. X pangkat 2 dikali dengan Y 4 dikurangi 1 pangkatnya berarti Y pangkat 3 ya kan. Kemudian dikali dengan Z. Kalau sudah seperti ini kita tinggal gabungkan saja. 4 X pangkat 2 Y pangkat 3 Z. Nah, ini dia hasil dari penyederhanaan bentuk yang contoh yang satu ini ya. Nah, ada juga cara yang lebih simpel dan lebih cepat. Misalnya seperti ini.
48 X pangkat 5 Y pangkat 4 Z dibagi dengan 12 X pangkat 3 Y. Nah, kita bisa coret pangkat yang paling kecil dari variabel tersebut ya. Untuk angkanya sama aja, kita tinggal sederhanakan. Misalnya jadi seperti ini. 48 dengan 12 disederhanakan berarti tinggal dibagi 12 ya. 48 dibagi 12 hasilnya 4. 12 bagi 12 ini 1. Atau 48 dibagi 12 bisa hasilnya 4 ya. Kemudian X. Nah, untuk X ini di atas pangkatnya 5, di bawah pangkatnya 3. Berarti kita coret aja X dengan pangkat terkecil. Berarti pangkatnya 3 ini kita coret. Artinya habis ya. Kemudian yang atas juga sama, dicoretnya pangkatnya 3. Berarti tinggal sisanya 2. Berarti X pangkat 2. Posisinya di atas. Kemudian nanti kalau di bawah posisinya beda lagi ya. Kemudian untuk yang Y ini di sini pangkatnya 1. Pangkat terkecil yaitu pangkat 1 untuk Y. Berarti kita coret yang 1, berarti yang atas juga kita coret 1, pangkatnya tinggal 3. Berarti Y pangkat 3, posisi di atas. Z ini tidak ada kawannya ya, tidak ada variabel yang sejenis, berarti kita tinggal tulis saja. Nah, jadi hasilnya sama ya, seperti ini. Nah, ini kalau pangkatnya yang gede yang di atas. Bagaimana kalau pangkatnya yang gede yang di bawah? Tapi yang ini juga harus tahu ya, ini konsepnya seperti ini, kalau cara cepatnya seperti ini. Oke, kita kasih contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada beberapa variabel dengan pangkat yang lebih rendahnya itu ada di atas, seperti X dan juga Z ya. Nah, oke, bagaimana langkah-langkahnya? Kita coba dulu pakai cara yang konsep, yaitu yang pertama angkanya kita pisahkan, berarti 4/16 dikali dengan X sekarang, berarti X pangkat 2 per X pangkat 3, kemudian dikali dengan Y pangkat 2 per Y. Jadi, setiap angka dipisahkan, kemudian variabel yang sama dipisahkan ya, kemudian dikali dengan Z per Z pangkat 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan. 4/16 kita sederhanakan dengan dibagi 4 menjadi 1/4 ya. 4 dibagi 4, 1, 16 dibagi 4, 4. Kemudian X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3. Sesuai dengan konsep bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita yang atas dikurangi dengan yang bawah ya. X 2 dikurangi dengan 3. Pangkat atas kurangi dengan pangkat bawah. Kemudian yang Y juga sama. Y pangkat atasnya 2 dikurangi dengan pangkat bawah 1. Kemudian dikali dengan Z pangkat atasnya ini 1 ya. Berarti 1 dikurangi dengan pangkat bawah 2. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan. 1/4 dikali dengan X pangkatnya berapa nih? X pangkat negatif 1 ya kan, 2 dikurangi 3 negatif 1. Dikali dengan Y pangkat 2 dikurangi 1, 1. Dikali dengan Z pangkat 1 dikurangi 2 negatif 1. Tadi kalau ada pangkat negatif, ini kalau mau jadi positif berarti posisinya jadi 1/, ya. Oke, berarti yang pertama ini 1/4 kita tulis ulang. X pangkat negatif 1 supaya jadi positif berarti jadi 1/X pangkat 1 ya. Kemudian yang Y pangkat 1 ini berarti kita tulis saja Y pangkat 1. Kemudian Z pangkatnya negatif 1 supaya jadi positif berarti 1/Z pangkat 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal satukan saja, gabungkan ya. Untuk yang atas dulu deh. 1, kemudian untuk yang ini 1, kemudian yang ini di atas ya posisinya. Berarti Y pangkat 1, kemudian yang ini 1. Kemudian untuk yang bawah kita tulis, untuk semua yang penyebut kita satukan. 4, kemudian X pangkat 1, kemudian ini kalau nggak ada berarti 1. Ini kalau kita tulis jadi seperti ini ya, 1. Kemudian Z pangkat 1. Nah, kalau kita hilangkan pangkat satunya, ini kan pangkat 1 itu nggak berpengaruh ya, berarti kita nggak usah tulis. 1 kali 1, 1 kali Y pangkat 1, Y kali dengan 1, Y tetap. Y per. Nah, yang bawahnya 4 kali X pangkat 1, 4. X dikali dengan 1, 4X masih dikali dengan Z pangkat 1, ya Z. Ya. Nah, jadi bentuk penyederhanaan dari contoh nomor 2 ini adalah Y per 4X Z.
Oke, kalau kita pakai cara yang lebih sederhana lagi seperti apa? Nah, jadi 4x pangkat 2 Y pangkat 2 Z dibagi dengan 16x pangkat 3 Y Z pangkat 2. Seperti biasa kita coret yang paling kecil pangkatnya ya. Berarti 4 per 16 kita bagi 4, berarti ini jadi 1 per 16 dibagi 4 berarti 4. Nah, sekarang pangkatnya kita coret yang paling kecil untuk variabelnya ya. Di sini X pangkat terkecil yaitu di atas, berarti kita coret di atas 2. Maka yang di bawah itu tinggal 1 karena sudah dicoret 2 ya. Berarti tinggal di bawah X pangkat 1 ya kan. Kemudian yang di atas ini Y pangkat 2, di sini Y pangkatnya 1. Kita coret yang paling kecil, berarti coret di bawah. Yang di atas juga coret 1, tinggal 1. Berarti di atas posisinya Y pangkat 1. Kemudian Z. Z ini di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. Kita coret yang di atas pangkat 1. Pangkat terkecil dicoret ya. Berarti tinggal yang di bawah ini pangkatnya tinggal 1 ya. Karena dicoret 1. Berarti di bawah Z pangkat 1. Nah, kita tinggal satukan saja. 1 kali Y pangkat 1 Y. 4X pangkat 1 Z pangkat 1. Kita tulis 4X Z. Selesai sampai di sini ya. Sama ya. Oke, ini apabila sukunya 1. Bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar apabila sukunya 2? Oke, kita kasih satu lagi contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga ini pembilangnya ini 2 suku ya. Ada 4x kuadrat dan satu lagi 6x. Sedangkan pembaginya ini tetap satu suku yaitu 2x. Nah, untuk menyelesaikan menyederhanakan soal nomor 3 ini bagaimana? Ya, kita pisahkan dulu ya. Awas di sini banyak yang keliru ya. Jadi kalian coret 2x, kemudian ini juga coret, tapi yang ini tetap itu salah ya, keliru ya. Sebenarnya yang 2x ini masuk ke 4x dan juga masuk ke 6x kalau posisinya seperti ini ya. Jadi 2x ini tidak hanya membagi 4x kuadrat saja, tapi juga membagi 6x. Kalau kita pisah menjadi seperti ini ya. 4x pangkat 2 per 2x. Nah, ditambah dengan yang 6x juga sama, 6x per 2x juga ya, 2x. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengerjakan dengan satu persatu seperti yang tadi ya. Boleh kalian langsung pakai cara cepat. Kalau pakai cara cepat langsung saja. Untuk yang ini berarti 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Kemudian ini pangkatnya 1 ya kalau yang bawah. Ini kita coret yang pangkat yang terkecil, berarti di bawah coret pangkatnya 1, maka yang di atas juga coret pangkatnya 1, jadi tinggal 1. Berarti 2x pangkat 1. Ditambah dengan yang ini, 6 dibagi dengan 2, sederhanakan angka terlebih dahulu ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Karena sama-sama pangkatnya 1, maka kita boleh coret dua-duanya. X pangkat 1, X juga pangkat 1 ya. Berarti tinggal 3. Nah, jadi hasilnya 2X ditambah dengan 3. Seperti ini ya. Jadi ingat nih, pembagian ini masuk ke 4X pangkat 2 juga masuk ke 6X. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.